Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Bertemu lagi kita dalam pelajaran Sekolah Sabat. Pada minggu ini pelajaran yang kelima dengan tajuknya adalah menyanyikan lagu Tuhan di tanah asing. Ayat hafalan kita pada minggu ini terdapat dalam Mazmur 137 ayat 4 dalam versi Borneo. Saya akan bacakan di sini. Betapa mungkin kami menyanyikan lagu Tuhan di tanah asing. Nah, Sekolah Sabat kita pada pelajaran yang kelima ini, melalui kitab Mazmur mau memberitahu kepada kita bahwa kita ini sedang tinggal di dunia yang tidak sempurna. Penuh kejahatan, penuh dengan dosa, penuh penderitaan dan kematian. Dan melalui pelajaran hari ini, kita akan dapati bahwa bagaimana kita dapat terus menyanyikan lagu pujian bagi Tuhan, lagu bagi Tuhan di tempat ataupun di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan penderitaan ini. Pelajaran minggu ini semoga dapat memberikan jawaban kepada kita semua. Nah, di hari Ahad, judulnya adalah Hari Kejahatan. Di sini, pada hari Ahad ini, pemazmur mau memberitahu kepada kita bahwa dia sedang berusaha untuk, si penulis ini sedang berusaha untuk memahami bagaimana pertentangan antara kuasa yang baik dan kuasa yang jahat itu sedang terjadi dalam kehidupan setiap manusia di dunia ini. Dan bagaimana setiap kesalahan ataupun dosa yang dilakukan oleh seseorang itu bukan saja berimpak negatif terhadap dirinya, tapi juga terhadap orang lain yang ada di sekitarnya, juga terhadap Tuhan. Nah, Sekolah Sabat kita memberitahu seperti ini. Tidak diragukan lagi yang para pemazmur mengakui bahwa dosa-dosa manusia telah merosakkan hubungan perjanjian manusia dengan Tuhan dan membawa semua akibatnya kepada manusia. Kelangsungan hidup manusia bergantung semata-mata pada campur tangan Tuhan dan pemulihan ikatan perjanjian itu melalui proses penebusan dosa. Nah, ketika kita terbuat ataupun melakukan satu kejahatan, dosa di hadapan Tuhan, itu bukan saja berimpak kepada diri kita, tetapi berimpak juga kepada Tuhan, yang dimana kita mengakui Dia adalah juru selamat kita. Sekali lagi, Sekolah Sabat kita di hari Ahad memberitahu seperti ini. Tindakan salah kita boleh mendatangkan kesan rohani yang memudaratkan pada kesaksian dan misi kita. Nah, berapa ramai orang yang telah dimurtadkan kepada iman kita oleh tindakan mereka yang mengakui Kristus. Di hari Ahad ini mau memberitahu kepada kita ketika di hari kejahatan ataupun ada waktu kita terbuat satu kejahatan ataupun dalam kehidupan kita ini, kita harus berhati-hati dengan melaksanakan setiap sudut kehidupan kita ini agar tidak menjadi batu sandungan kepada orang lain. Dalam The Desire of Ages halaman 671, kehormatan Tuhan, kehormatan Kristus terlibat dalam kesempurnaan tabiat umatnya. Tabiat kita sebagai umat-umat Tuhan menentukan juga iman orang lain yang mau datang kepada Tuhan. Nah, Isnin di muka pintu maut. Dalam Mazmur 41 ayat 1 sampai 4, 88 ayat 3 sampai 12, Mazmur 102 ayat 3 hingga 5, ayat 11, ayat 23 dan 24. Di sini adalah doa-doa orang-orang yang ataupun umat-umat Tuhan yang setia kepadanya. Kalau kita baca keseluruhan ayat ini ataupun pasal ini, kita akan dapati orang-orang yang tulus melayani Tuhan, tulus mau bersama-sama dengan Tuhan, juga terlibat dalam namanya sakit penyakit. Tidak ada orang yang jahat ataupun yang baik itu tidak ada yang terlepas daripada namanya sakit penyakit ataupun sengsara di dunia ini. Sekolah Sabat kita memberitahu begini. Doa-doa untuk keselamatan daripada penyakit dan kematian ini menunjukkan bahwa anak Tuhan tidak terkecuali daripada penderitaan dunia ini. Namun, apa poin penting yang pemazmur mau memberitahukan kepada kita di hari Isnin ini adalah ketika Tuhan mengizinkan sesuatu kesusahan terjadi dalam kehidupan kita, di sana Tuhan mau memperlihatkan kedaulatan ataupun kekuasaannya bukan sahaja kepada kita yang sedang mengalami kesusahan itu, tetapi juga kepada orang lain. Sekolah Sabat kita memberitahu kepada kita seperti ini.
Tuhan mengizinkan penderitaan dan juga pembebasan daripada Tuhan. Ini adalah demonstrasi kedaulatan ataupun kekuasaan Tuhan yang tertinggi. Maksudnya apa? Ketika Tuhan mengizinkan kita merasakan kesusahan, Tuhan juga memberikan kita pertolongan agar kita dapat keluar daripada kesusahan itu. Dan ketika kita dapat keluar dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan dapat dihormati melalui hal tersebut. Nah, hari Selasa, di manakah Tuhan? Mazmur 42 ayat 1, Mazmur 63 ayat 1 juga. Kalau kita membaca ayat ini, seolah-olah si pemazmur bilang, oh Tuhan sedang melarikan diri dari saya. Tuhan sedang menjauhkan diri daripada saya. Lalu dia mencari Tuhan. Di hari Selasa ini, mau memberitahu kepada kita bahwa Tuhan yang kita sembah itu tidaklah menjauhkan diri daripada kita. Nah, kalau sahabat kita berkata seperti ini. Sungguh menakjubkan bahwa para pemazmur bertekad untuk tidak berdiam diri dalam menghadapi keheningan Tuhan. Para pemazmur dengan teguh percaya kepada doa, karena doa ditujukan kepada Tuhan yang hidup dan pengasih. Ketika seolah-olah tidak ada Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan sepertinya jauh daripada kita. Sebenarnya Tuhan sedang menantikan kita untuk datang bertindak melalui iman kita untuk mencari Tuhan dalam doa. Peristiwa keheningan Tuhan menyebabkan para pemazmur memeriksa diri mereka sendiri dan mencari Tuhan. Nah, di hari Selasa ini di manakah Tuhan? Tuhan itu ada dekat dengan kita. Walaupun seolah-olah kita rasakan dalam kesepian, kesusahan yang kita alami, Tuhan itu jauh daripada kita, tetapi melalui buku Mazmur kita dapat lihat bahwa Tuhan berada dekat dengan kita asal saja kita mau mencari Tuhan dalam doa kita. Di hari Rabu, adakah janjinya gagal selamanya? Nah, ini tajuknya di buku Sekolah Sahabat ini. Khusus di dalam Mazmur 77, ia adalah satu permintaan di Sekolah Sahabat kita memberitahu kepada kita seperti ini. Mazmur 77 bermula dengan satu permintaan kepada Tuhan untuk pertolongan dipenuhi dengan ratapan, dipenuhi dengan kesungguh-sungguhan sehingga meratap ini pemazmur. Apa maksudnya? Sekolah Sahabat menjelaskan begini, jaminan yang diterima oleh pemazmur daripada Tuhan tidak terdiri daripada penjelasan tentang situasi pribadi, melainkan satu pengesahan terhadap kesetiaan dan kebolehpercayaan Tuhan. Pemazmur didorong untuk menantikan Tuhan dalam iman, mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang sama, melakukan mukjizat di masa lalu Israel. Ketika Tuhan, di Sekolah Sahabat yang lalu kita dapati, ketika Tuhan berjanji, Dia tidak akan pernah melupakan janjinya. Dan kita harus meminta janji itu dan mempercayai janji itu dengan apa? Dengan iman yang Tuhan bagikan kepada kita. Percaya bahwa Tuhan yang ada di masa lalu kita adalah juga Tuhan yang sentiasa ada di masa sekarang dan juga di masa hadapan kita. Nah, di hari Kamis, jangan orang saleh tergoda. Mazmur 37 ayat 1 dan 8, Mazmur 49 ayat 5 hingga 7, Mazmur 94 ayat 3 hingga 7, dan Mazmur 125 ayat 3. Sini memberitahu kepada kita bahwa si pemazmur melihat bagaimana kemakmuran terjadi di kalangan orang-orang yang jahat ataupun orang-orang yang meninggalkan Tuhan, yang menjauhkan Tuhan. Seolah-olah orang yang berbuat jahat itu lebih makmur daripada Tuhan. Namun Sekolah Sahabat kita memberitahu kepada kita, ataupun buku Mazmur memberitahu kepada kita bahwa tidak perlu kita tergoda untuk melakukan kejahatan. Tidak perlu kita tergoda untuk orang lain, tergoda kepada orang lain yang melakukan kejahatan lalu dia lebih makmur. Kenapa? Pemazmur dibawa ke tempat kudus ini dikatakan dalam Sekolah Sahabat kita, tempat pemerintahan Tuhan yang berdaulat, dan diingatkan di sana bahwa hari ini hanyalah satu keping daripada mozek, dan dia harus mempertimbangkan kesudahannya apabila orang jahat akan menghadapi penghakiman Tuhan. Hakikat bahwa pemazmur memahami kebenaran ini di tempat kudus dan mengakui kebodohannya yang terdahulu menunjukkan bahwa reality hanya boleh difahami oleh suatu pandangan sudut rohani dan bukan oleh logik
manusia. Apa maksud dia, saudara? Di hari Kamis ini memberitahu kepada kita bahwa walaupun sepertinya orang-orang yang meninggalkan Tuhan, menjauhkan Tuhan itu lebih makmur daripada orang yang setia kepada Tuhan, namun di suatu waktu akan ada penghakiman yang daripada Tuhan, khusus untuk mereka yang meninggalkan Tuhan, juga mereka yang setia kepada Tuhan. Maksud saya di sini adalah yang meninggalkan Tuhan itu akan diberikan upah yang setimpal dengan apa yang sudah dilakukan, dan yang setia kepada Tuhan juga ada upah yang setimpal dengan apa yang sudah dia lakukan. Jadi pelajaran kelima, menyanyikan lagu Tuhan di tanah asing, pada pelajaran hari ini memberitahu kepada kita bahwa walaupun di tengah-tengah dunia yang penuh kesengsaraan, kejahatan ini, kita masih boleh memuji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memberikan janjinya untuk orang-orang yang meninggalkan Tuhan itu ada hukumannya ataupun hadiahnya yang setimpal. Ada juga hadiah yang setimpal untuk Tuhan bagi kepada kita yang tetap setia kepada Tuhan. Dan kita dapati itu hanya dengan beriman kepada Tuhan. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita untuk pelajaran yang kelima. Semoga dapat dipahami dan menjadi berkat buat saudara. Tuhan memberkati kita. Sampai bertemu lagi.